Oke teman, selamat sore buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini, teman ya, gue akan coba untuk ngebahas beberapa meme request teman-teman ya. Kemarin ada yang request Mok dan Bome ya. Mungkin ada Brace juga, tapi mungkin gue kasih ke next ya untuk BitGet Brace ya setelah video ini gitu teman. Ya, jadi nanti kita akan coba untuk cek price action dari Mok dan si Bome ya, bagaimana kondisinya teman-teman. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut untuk pembahasan ini, jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya teman-teman. Dan kalian juga bisa sharing crypto ya ke gua dan teman-teman yang ada di grup ya. Jadi untuk link join di grup tele yang buat teman-teman yang mungkin belum join, silahkan join. Nanti linknya gue sediain semua lah ya di kolom deskripsi teman ya. Jadi gue rasa kalian gak bakal ketinggalan mengenai seputar news sentimen cryptocurrency saat ini. Oke, jadi kita langsung aja teman ke coin market cap langsung ya. Kita akan coba lihat koin Mok atau meme Mok ya. Meme Mok ini adalah meme populer, meme internet gitu teman ya. Tapi yang pasti apapun namanya, yang namanya meme itu ya meme gitu teman ya. Oke, jadi meme ini teman ya saat ini mengalami kenaikan 10% teman kalau gue lihat teman ya. Dan untuk supply dari meme ini tuh kalau nggak salah tuh berapa ya, 420 triliun ya. Ini suplainya itu lebih sedikit daripada suplai kayak Shiba Inu ataupun BitGet Brace gitu teman ya. Dan mengenai pasokan yang beredar udah 360 triliun ya, atau sekitar 85,68% teman. Dan seringkali gue bilang ke teman-teman semua ya bahwa Mok ini adalah salah satu meme yang bisa kalian pertimbangkan juga, karena gue lihat di DEX scanner juga untuk liquidity-nya itu mencapai 18 juta US dollar dengan market cap baru 815 juta teman ya. Dan beberapa minggu yang lalu gue juga sebutin ya beberapa meme yang masih cukup early teman ya, dengan liquidity ya yang cukup lumayan. Kalian bisa tonton video gue yang sebelumnya ya teman. Oke, dan kalau gue cek juga di Twitter ya, Mok ini salah satu meme yang berlogo ada centang apa namanya, centang growth-nya gitu teman ya. Ini adalah salah satu meme yang menurut gue pribadi ini juga udah lumayan ya untuk performnya, karena dia meskipun meme ya, dia banyak di listing market besar nih kayak Bybit ya, Get.io, terus Kucoin, HTX, Max, BitGet ya, Crypto.com, dan masih banyak lagi ya. Jadi nggak salah ya, meme ini cukup lumayan kuat lah bisa dibilang ya performanya daripada meme-meme lainnya gitu teman. Oke, tapi tetap ya meme itu juga tinggi resiko ya teman. Jadi kalian juga harus hati-hati. Jangan mentang-mentang, oh ini meme kuat, apakah besok tetap kuat? Nggak ada jaminan untuk itu, karena ini hanya sebatas meme. Beda halnya kalau kalian investasi di suatu kripto yang bisa dibilang blue chip ya, yang ada underlyingnya dan ada teknologi yang nge-support dia di belakangnya ya, agar untuk menciptakan demand. Itu beda lagi gitu teman, intinya seperti itu ya. Dan jadi pastiin kalian harus dior. Dan kalau gue lihat ya di Etherscan untuk token Mok sendiri teman ini baru 27.000 holdernya teman ya. Jadi apakah banyak ya? Masih sedikit kalau gue bilang ya teman, masih sedikit ya holdernya itu. Tapi untuk performanya di bulan-bulan ini Mok ini cukup lumayan ya, bisa diperhitungkan lah ya. Jadi enaknya kita langsung aja ya, kita langsung aja untuk cek price actionnya ya teman ya, lebih enaknya ya. Kita akan cek price actionnya dulu untuk si Mok ini ya. Nanti sekalian gua akan cek si Bome ya, salah satu meme dari Solana juga yang banyak ke listing di bursa-bursa besar juga gitu teman ya. Oke, dan kemarin sempat hype gitu kan. Nah ini gua akan cek Mok dulu ya teman, bagaimana untuk price actionnya, apakah kenaikan ini memungkinkan untuk memicu kenaikan lagi ya gitu teman. Oke, ya di sini gue lihat ya untuk si Mok ini memang saat ini sedang mengalami kenaikan ya, ini kurang lebih 9-10% teman. Oke, dan kalau gue lihat memang ini ada indikasi sebenarnya untuk si
MOK ini mengalami kenaikan ya. Tapi ini kenaikannya bukan kenaikan yang hype langsung enggak ya. Karena di sini gue lihat ya beberapa higher yang udah kebentuk untuk si MOK ya. Ini ada berapa? 1 ya. 2 3 ya. Jadi dia kemungkinan akan ngebentuk higher keempatnya gitu teman ya. Higher high ya teman ya. Dan ini udah higher low dan dia akan ngebentuk higher keempatnya. Biasanya sih suatu pergerakan koin or token ya ketika udah membentuk 3 higher kayak gini ya, 1 2 3 seperti ini, itu untuk higher keempatnya itu agak sedikit berat biasanya teman ya. Tapi lagi-lagi kita akan beracuan pada area konfirmasi trennya ya teman. Jadi selagi MOK ini nggak belum mampu untuk nge-breakdown trennya ini gitu temen ya, itu masih titik aman ya buat MOK ini ya. Jadi selagi dia belum mampu untuk nge-breakdown ini ya, nah di sini temen ya, di area ini ntar gua akan coba kasih kuning ya, kelihatan. Nah selagi MOK ini belum mampu ya untuk nge-breakdown kotak kuning itu temen ya, ini gue rasa masih aman aja sih untuk si MOK ya. Yang pasti pergerakannya itu masih positif ya. Tapi beda cerita ketika MOK itu sudah mulai nge-breakout level ini. Ini untuk support atau higher low-nya itu di kepala 16 ya. Sekarang kan kepala 20 ya. Jadi di kepala 16 kemarin tuh sempat ada yang request ini kok pas left ya teman. Jadi agak ketar-ketir juga ya, karena ini biasanya kalau coin or token itu udah ngebentuk 3 higher, itu biasanya higher keempatnya itu naik tipis ya, mungkin naik nyampe sini ya, habis itu kebanting biasanya, mungkin hanya nyampe situ, biasanya habis itu kebanting ke bawah gini teman, biasanya loh ya. Tapi semua itu kan tergantung demand ya, biasanya gini. Nah, biasanya itu akan pola-polanya model-model seperti itu. Nah biasanya udah nyampe sini aja nih, dia kebanting gitu ya untuk higher keempatnya ya teman. Jadi harap hati-hati karena kalian lihat di sini ya, ini dari mulai Mei ya, sebentar, Mei sampai dia tertitik resisten tertingginya itu Juli ya, berarti Mei, April, Mei, Juni, Juli, wow, 4 bulan. Jadi ini pertumbuhan yang bisa dibilang cukup bagus ya untuk suatu meme coin gitu teman. Ya karena ini pertumbuhannya dari mulai start nih, dia di sini 15 Mei sampai Juli itu cukup lumayan lama ya, nggak hitungan pendek 1 bulan atau 2 bulan gitu, atau atau malah beberapa minggu, nggak seperti itu. Ini beberapa bulan ya, ada 4 bulan lebih ya, 3 sampai 4 bulanan lah ya untuk mencapai titik ini. Berarti secara all performa dari MOK ini cukup bagus sebenarnya gitu, meskipun dia hanya meme ya. Oke, di sini kalau gue lihat ya, untuk nentuin apakah memang ini memungkinkan bisa naik atau malah turun nantinya, karena kita lihat ada sudah kebentuk beberapa higher di sini ya. Di sini kalau gue lihat memang untuk volume transaksi untuk MOK ini memang banyak sekali pembelian, meskipun secara persentase ini pembeliannya cenderung menurun ya teman. Jadi agak ada pemberat di sini, untuk dia lanjut naik itu ada pemberatnya ya. Oke. Jadi artinya memang kelihatannya si MOK ini kemungkinan akan tertahan sampai all time high-nya di sini ya, teman, di kepala 22 atau 23 ini akan tertahan gue rasa sih. Karena gue di sini lihat dari volume buy-nya meskipun banyak, tapi di sini cenderung menurun ya untuk volume belinya gitu ya. Jadi artinya akan ada kenaikan sedikit ya, nggak banyak kenaikannya ya. Tapi di sini kita akan coba compare juga dari segi RSI ya, dimana kalau gue lihat memang secara RSI dia cukup kuat banget ini di area sekitar 47 sampai 50 ya, atau area 50-50 lah ya untuk RSI-nya. Dan gue lihat saat ini RSI-nya itu ada di 57 ya. Artinya kan ada di atas 50 RSI. Jadi ini memungkinkan pola-pola pergerakannya seperti ini teman. Nah, gini ya. Jadi gue rasa ini akan naik ya, mungkin nanti nyampe batas SRI dia akan kebanting lagi. Ya, gue rasa seperti itu. Jadi ini ada indikasi akan ada kenaikan lagi untuk si MOK ya. Ada kenaikan sebelum nantinya memang dia akan mengalami penurunan. Jadi gue rasa secara candle ya, jadi gue rasa secara candle ini kemungkinan akan mencapai sini nih untuk MOK ya. Nah di sini teman. Ntar gue kasih
warnanya beda ya, jadi enak gitu. Kemungkinan dia akan naik ya, mungkin di sini teman ya, di kepala 2324 inilah ya, 2223 inilah, pokoknya di area sini lah ya. Dia mencoba untuk menuju resisten teratasnya lagi. Dan sebenarnya area ini adalah area krusial juga. Ketika ini terkonfirmasi breakout, ini memungkinkan MOK lebih naik lagi. Tapi biasanya secara kenaikan tren ketika udah ngebentuk 3 higher seperti ini, sepertinya agak berat untuk mengalami sebuah kenaikan ya. Biasanya udah nyampe sini, habis itu dia terjun. Biasanya seperti itu. Jadi gini nih. Habis nyampe sini dia terjun gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Dan kalau gue cek dari MACD-nya juga di sini untuk MOK ya. Jadi kalau gue cek di time frame 1D nih ya untuk MACD-nya, memang ini belum mengindikasikan bahwa akan adanya kenaikan lebih lanjut ya. Tapi memang secara bentuk dari pola-pola MACD-nya ini akan pola-pola persilangannya itu sudah mulai terbentuk, tapi memang belum terkonfirmasi. Jadi kalau terkonfirmasi gimana? Kalau terkonfirmasi naik ya ini gini teman. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau enggak, ini kebalikannya cuy. Jadi bisa aja dia gini. Ini bisa jadi ya, karena secara total all dia naiknya udah tinggi banget ya, udah tinggi banget loh. Meskipun dia naiknya tinggi itu nggak dalam hitungan 1 bulan 2 bulan ya, ini berbulan-bulan ya. Jadi makanya gue bilang ini performanya cukup bagus. Tapi kita cek aja deh ya, dari mulai sini aja, dari mulai sini ke sini untuk total nih ya, total kenaikannya dia udah naik sekitar 444% teman ya, dengan jarak dari sini ke sini sebentar itu sekitar 69D, berarti 2 bulan ya, 2 bulan lebih teman, 2 bulan lebih ya. Sorry tadi salah, berarti gue yang 4 bulan. Oh maksudnya gue 4 bulan tuh nyampe bulan sekarang teman. Kalau nyampe dari all time high-nya ini hanya 2 bulan ya, 2 bulan lebih 9 hari dia nyampe sini dengan kenaikan 446%. Wow ya. Jadi kalaupun nanti ada koreksi yang cukup lumayan untuk si untuk si MOK ini, ya itu hal yang sangat wajar kalau menurut gue pribadi sih teman. Nah, karena untuk kalau kalian tanya saat ini kondisi si MOK ya, kondisi si MOK gue rasa ini akan memungkinkan kenaikan ya. Coba kita akan cek kenaikannya teman ya, targetnya tuh nyampe mana. Gua rasa di sini kalau untuk secara Fibo ya, ini untuk area 0,618 itu udah tercapai ya teman. Jadi ini agak lumayan ketar-ketir juga gitu. Apakah dia mampu nge-breakout ini ya. Jadi kepala 21 itu adalah target ya kalau kita cek di Fibonacci. Tapi kemungkinan kalau memang ini demand-nya masih memungkinkan, dia bisa aja naik ke sini nih. Di kepala 22 lah yang mentoknya. Jadi kita tinggal lihat nih, apakah dia mampu breakout kepala 22 sampai 24. Kalau dia mampu breakout ini, memungkinkan dia akan naik lebih jauh lagi ya teman. Tapi kalau enggak, dia akan terjun. Nah terjunnya ini kalian nanti waspada ya di area-area sini nih, di area-area sekitar 16 ini ya, karena area ini menurut gue pribadi area krusial juga ya untuk kita perhatikan, karena ini area antara persilangan trend up-nya dengan persilangan konfirmasi dia akan mengalami penurunan lebih lanjut. Nah, jadi ini area waspada juga nih di area sini nih. Nah, gue kasih oranye aja ya teman, buat kalian pantau juga ya. Kalau misalkan nanti dia turunnya melebihi ini, ya udah ya cut loss aja gitu teman. Karena kalau udah melebihin ini, gue rasa dia akan potensinya ke kepala 12, kepala 11 ya di area sini gitu teman. Ya tapi yang paling enggak kalau untuk saat ini memungkinkan sih masih bisa naik ya di 21 sampai 22, masih memungkinkan ke situ teman. Habis itu ya tinggal tunggu koreksi, biasanya seperti itu ya. Oke, intinya seperti itu ya untuk performa dari MOK ini gitu teman. Dan kita akan langsung cek aja enaknya ya, biar nggak makan waktu juga. Kita akan langsung cek dari si BOME ya. Jadi BOME ini adalah salah satu meme Solana ya, yang di beberapa bulan yang lalu itu sempat viral juga ya, bukan viral sih, hype-nya lah bisa dibilang ya, karena dia baru meme baru aja yang ke listing di Binance, dan itu pun ada problem ya, katanya sih seperti itu. Nah kemarin itu sempat banyak juga yang serok si meme BOME ini gitu teman ya. Nah apakah BOME ini masih cukup
worth it bang buat kita apa namanya, buat kita koleksi. Sebenarnya masih worth it sih teman, meskipun Bombe ini hanya sebatas meme ya. Ingat, worth it suatu koin dan worth it suatu meme itu beda ya. Kalau kita niatnya investasi di koin, itu kan kita pasti beracuan pada projectnya, terus pada teknologinya, dan apa yang menyebabkan demand untuk dia gitu ya. Tapi kalau meme seperti ini kan lebih ke spekulasi ya, lebih ke spekulasi, apalagi ini kan meme Solana juga. Tapi memang dia udah ke listing di banyak market. Kalau Mock tadi mungkin di Binance belum listing, tapi kalau Bombe ini sudah gitu teman, dan komunitasnya juga udah cukup lumayan banyak meskipun harganya naiknya nggak signifikan. Tapi di sini yang gue lihat untuk si Bombe ya, secara tren ya, secara tren dia kan turun dan dia udah berhasil untuk ini teman ya, keluar dari trennya teman. Ini dia udah cukup berhasil untuk keluar dari tren ini. Kalian lihat ya, dia udah berhasil nih cuy, udah berhasil. Meskipun ini adalah saat ini ya, per gue bikin video ini, saat ini itu adalah area konfirmasinya sih ya. Jadi andai kata ini terkonfirmasi dia naik lagi, lebih tinggi lagi, ini benar-benar dia akan bisa aja ke sini teman ya. Dia bisa aja ke titik ini, di titik resisten sebelumnya di sini ya, untuk next targetnya. Jadi ini memungkinkan sebenarnya Bombe itu untuk mengalami kenaikan ya, yang kalau gue lihat ya. Naik enggaknya nanti kalian tinggal lihat aja demand serta sentimen eksternal ya, karena kan Bitcoin saat ini juga mengalami suatu penurunan juga gitu teman. Jadi ini target yang gue targetin untuk si Bombe ya, akan di 0,013 gitu teman ya. Apa alasan lu kok sampai bisa dia itu akan berpotensi naik? Kalian lihat ya, dia turunnya udah lumayan tinggi. Kalau lu cek nih dari sini. Bentar ya, gua akan cek dulu nih dari sini. Dari sini ke sini. Itu dia total nih turun udah 76%. Gue sering bilang ke teman-teman semua, suatu coin or token ketika dia turun, kalian bisa ngelihat secara komunitasnya. Kalau nggak komunitasnya kuat, secara fundamentalnya. Berhubung ini meme, otomatis kita akan mengarah ke komunitasnya. Jadi Bombe ini adalah salah satu meme yang udah ke listing di banyak market dan komunitasnya juga cukup lumayan ya. Dan di sini gue lihat penurunannya total itu udah 76% ya dari titik tertingginya. Dan di sini gue lihat ya, di sini gue lihat dia tuh udah ngebentuk W kebalik gitu ya teman, W kebalik gitu. Sebentar. Kita akan coba cek. Jadi ini gue rasa akan gini teman ya. Jadi di sini gue lihat ya, ada beberapa support yang kebentuk ya, yang memungkinkan berarti area tersebut itu adalah area yang cukup kuat banget. Ini ya, pertama dia ngebentuk di sini, kedua dia ngebentuk sini, dan ketiga ngebentuk sini. Ya. Ini kayak head and shoulder kebalik gitu teman ya. Jadi memungkinkan untuk sebenarnya untuk Bombe itu bisa naik, dan target gue di 0,013 ya untuk Bombe. Ntar kita akan coba cek kenaikannya ya. Kalau kita lewat Fibo, berarti ini kan oke, untuk 0,382 tuh udah kecapai di 0,01 teman. Dan mungkin untuk next target ya, gue ada dua biji nih, dua area ya di sini. Ya di 0,12 sampai 0,13 untuk target kenaikan si Bombe. Oke, jadi itu mungkin analisa gua untuk si Mock dan Bombe, teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat temen-temen semua, teman ya. Oh ya, yang terakhir teman ya, saat ini tuh Get.io ngadain kuis trivia olahraga Get.io ya. Jadi dengan kalian hanya menjawab doang nih, kalian bisa berkesempatan mendapatkan hadiah 10.000 US dollar, teman. Oke, jadi cukup mudah banget ya untuk kuis yang kalian ikutin di sini. Nah, jadi untuk detail hadiahnya seperti ini teman ya. Hadiah 1, perlombaan untuk mengikuti kuis berbagi kumpulan 3.000 US dollar. Hadiah 2, jadilah master trivia yang membagi hadiah 5.000 dolar. Dan untuk para pendatang baru, jadi misalkan teman-teman yang nggak punya akun Get.io, silahkan daftar, lakukan KYC level 2, dan minimal kalian deposit 50 dolar di akun spot kalian ya selama event ini berlangsung. Maka kalian berkesempatan memenangkan hadiah dengan total kumpulan hadiah 2.000 dolar ya. Jadi ini
kalian masing-masing ya, untuk para pendatang baru itu akan mendapatkan $20 dan ini gercep ya. Pastiin kalian harus KYC level 2 selama acara ini berlaku. Jadi untuk mengikuti kuis ini kalian tinggal klik aja, nanti linknya gue sediain semua lah ya di kolom deskripsi. Nah, habis kalian klik ikuti kuis ini untuk berbagi $10.000. Nah, kalian tinggal masuk nih di form yang udah disediakan ya, teman. Kuis trivia olahraga Get.io ya, jawaban mendapatkan hadiah $10.000. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal jawab doang ya. Nah, misalkan di negara manakah Olimpiade berasal ya, ini kalian akan mendapat 10 poin ya. Jadi ini kalian mengumpulkan poin lah intinya. Kalian klik aja Yunani ya. Kok lu tahu Bang Yunani ya? Tanya Mbah Google bro ya. Nah, untuk selebihnya, ini untuk nomor 1 gue kasih bocorannya ya di Yunani teman. Nah, untuk selebihnya kalian tanya aja Mbah Google ya, karena saat ini ya udah eranya internet, eranya AI, kalian mudah lah untuk ngejawab ini semua. Setelah ini jawaban semua ini terjawab, kalian tinggal klik kirim. Semoga dengan mengikuti kuis trivia olahraga kita yuk, kalian salah satu yang beruntung cuy. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya untuk pembahasan gua untuk mock dan bome serta kuis trivia yang saat ini diadakan oleh Get.io untuk mendapatkan $10.000. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Ya, jadi bicaralah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia menyampaikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.